Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan. Kami dari kelompok 2 di sini akan membahas mengenai konsep dasar inovasi pendidikan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cica Ulansari dan juga ada teman-teman saya yaitu Megi Indriani, Saipana, dan Siti Nurpasya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi pembahasan. Mohon didengarkan baik-baik pembahasan berikut ini. Konsep dasar inovasi pendidikan. Yang pertama, ada pengertian inovasi dan inovasi pendidikan. Secara etimologi, inovasi berasal dari bahasa Latin yaitu innovation yang berarti pembaharuan dan perubahan. Kata kerjanya innova yang artinya memperbarui dan mengubah. Inovasi pendidikan menurut Ibrahim tahun 1988 adalah inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Oleh karena itu, inovasi pendidikan dirasakan dan diamati sebagai sesuatu yang baru bagi individu atau sekelompok orang dalam bentuk intervensi atau penemuan yang digunakan untuk mencapai pendidikan berupa gagasan, objek, dan metode untuk menyelesaikan tujuan atau masalah pendidikan nasional. Selanjutnya itu ada dua model inovasi pendidikan. Yang pertama itu ada top-down model. Model top-down adalah pendekatan inovasi pendidikan yang dimulai dari tingkat atas seperti pemerintah, Kementerian Pendidikan, atau lembaga pengelolaan pendidikan, dan kemudian diterapkan ke bawah hingga ke sekolah atau lembaga pendidikan. Dalam model ini, kebijakan dan keputusan inovasi biasanya ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas atau posisi yang lebih tinggi seperti membuat kebijakan atau manajer pendidikan. Yang kedua yaitu bottom-up model. Model bottom-up adalah pendekatan inovasi pendidikan yang dimulai dari tingkat bawah seperti guru, siswa, atau masyarakat yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Dalam model ini, ide-ide dan perubahan inovatif seringkali datang dari pengalaman dan kebutuhan yang dirasakan oleh pihak-pihak di lapangan, yang kemudian disarankan dan diimplementasikan untuk mendapatkan dukungan dari pihak manajemen atau kebijakan. Selanjutnya yaitu adalah sasaran inovasi pendidikan. Inovasi pendidikan menyasar berbagai aspek dengan tujuan meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan. Berikut adalah beberapa sasaran utama inovasi pendidikan. Yang pertama adalah guru. Guru menjadi garda terdepan dalam memastikan proses belajar mengajar yang efektif di kelas. Inovasi pada guru dapat berupa peningkatan keterampilan mengajar, pembuatan rencana pembelajaran yang lebih baik, serta kemampuan menangani tugas-tugas administratif. Yang kedua yaitu adalah siswa. Siswa merupakan tujuan utama pendidikan, sehingga pencapaian siswa dapat menjadi tolak ukur dalam keberhasilan pembelajaran. Siswa perlu dilibatkan dalam inovasi, misalnya melalui pembelajaran yang dihasilkan dari inovasi atau dengan berbagi pengetahuan antar siswa itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah kurikulum. Kurikulum adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Inovasi kurikulum dapat berupa gagasan untuk menciptakan kurikulum baru yang memaksimalkan potensi pemecahan masalah. Serta, kurikulum juga harus selalu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya yaitu ada inovasi dan modernisasi. Yang pertama, pengertian inovasi dan modernisasi. Inovasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan yang bertujuan untuk mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Dalam jurnal yang berjudul Inovasi dan Modernisasi pada Pendidikan Abad ke-21 oleh Viana Dewe tahun 2023 menyatakan bahwa modernisasi adalah proses perubahan sosial dari masyarakat tradisional atau yang belum modern ke masyarakat yang lebih maju atau masyarakat industri yang modern. Selanjutnya adalah keterkaitan inovasi dan modernisasi pendidikan. Inovasi dan modernisasi memiliki keterkaitan karena keduanya merupakan perubahan sosial. Inovasi menekankan pada karakteristik sesuatu yang baru bagi individu atau masyarakat, sementara modernisasi menekankan pada proses perubahan dari tradisional menjadi modern atau dari belum maju menjadi sudah maju. Selanjutnya ada tujuan inovasi dan modernisasi pendidikan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran.
Tujuan utama dari inovasi pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang diterima oleh siswa dengan mengadopsi metode dan teknologi baru seperti pembelajaran berbasis proyek, penggunaan teknologi digital, dan pembelajaran kolaboratif. Inovasi pendidikan dapat membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan efektif sehingga meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas. Inovasi pendidikan juga bertujuan untuk memperluas akses pendidikan kepada lebih banyak siswa, terutama di daerah terpencil atau kurang berkembang. Penggunaan platform e-learning, pembelajaran jarak jauh, dan teknologi lainnya memungkinkan siswa untuk mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga menciptakan pendidikan yang lebih inklusif. Yang ketiga, persiapan siswa untuk tantangan masa depan. Inovasi pendidikan membantu mempersiapkan siswa dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia yang terus berubah. Melalui pembelajaran yang mengutamakan keterampilan abad 21, seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan keterampilan digital, siswa akan lebih siap untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial ekonomi di masa depan. Yang selanjutnya yaitu ada proses inovasi dan modernisasi pendidikan. Proses inovasi pendidikan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi mulai dari menyadari adanya inovasi hingga menerapkannya. Proses ini membutuhkan waktu dan perubahan yang berkelanjutan. Inovasi pendidikan penting untuk keberlangsungan pendidikan karena menghasilkan dampak yang diinginkan serta menandakan adanya modernisasi. Selanjutnya, tahapan proses inovasi pendidikan memiliki 4 tahapan, yaitu invention atau penemuan, development atau pengembangan, diffusion atau penyebaran, dan adoption atau penyerapan. Selanjutnya yaitu adalah contoh inovasi dan modernisasi dalam pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Siswa terlibat dalam proyek nyata yang memerlukan pemecahan masalah, kolaborasi, dan kreativitas. Hal ini memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks praktis, meningkatkan motivasi, dan mengembangkan keterampilan kritis. Selanjutnya yaitu adalah pembelajaran berbasis game atau game-based learning, yang dimana pada metode ini menggunakan elemen permainan seperti tantangan, reward, dan kompetensi untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa. Dan yang terakhir adalah pembelajaran adaptif. Pembelajaran adaptif ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan dan analisis data untuk menyesuaikan konten dan tingkat kesulitan materi, juga dipelajari sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan individu siswa. Yang selanjutnya yaitu ada karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan bisa diartikan sebagai ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, metode yang dirasakan, yang diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan dalam mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan adalah ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, barang, ataupun metode yang dianggap baru oleh seseorang ataupun sekelompok orang dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah yang ada dalam dunia pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan meliputi relative advantage, yang mana inovasi harus dirasakan lebih berguna dengan apa yang sudah ada. Yang kedua, compatibility, di mana inovasi harus konsisten dengan nilai-nilai penggunanya. Yang ketiga, complexity, di mana tingkat kesulitan penggunaannya harus lebih mudah. Yang keempat, trialability, di mana inovasi harus dapat diuji cobakan. Dan yang terakhir yaitu observability, yang mana hasil dari inovasi harus dapat dilihat dan dirasakan. Baik, sesi pematerian telah selesai. Selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulan dari pematerian yang telah disampaikan. Inovasi pendidikan adalah suatu pembaruan dalam sistem pendidikan untuk meningkatkan kualitas, aksesibilitas, dan kesiapan siswa menghadapi masa yang akan datang. Inovasi ini mencangkup gagasan, metode, dan teknologi baru dengan model top-down dan bottom-up, serta contoh
seperti pembelajaran berbasis proyek dan game. Inovasi berkaitan erat dengan modernisasi yang membawa pendidikan dari metode tradisional ke pendekatan lebih maju. Prosesnya meliputi penemuan, pengembangan, penyebaran, dan adopsi, serta keberhasilannya ditentukan oleh keunggulan relatif, kesesuaian, kompleksitas, uji coba, dan kemudahan pengamatan. Melalui inovasi, sistem pendidikan dapat terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan zaman. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.